Bismillahirrahmanirrahim. Ini qala dawu sub Ibnu Aktam, Imam Ibnu Aktam. Qala dawu sub Al-Ma'mun, Imam Al-Ma'mun. Fa aina hadza? Fa aina monggo iku sanging endi? Hadza utawi ikilah sahib niku. Artinya imam yang kemarin disebutkan bahwa seorang ulama yang bernama Alqamah Al-Ataridi memberi kriteria orang-orang yang layak dijadikan teman. Begitu banyak sampai ketika Al-Ma'mun mendengar, dia mengatakan, gimana cari orang yang sempurna seperti itu? Faqila mongkotin ucapaken lahu maring Al-Ma'mun, ada dari ana tawuru sira lima krono opo ausa wasiat sopo mengkono Alqamah ing ibnahu bidzalika kelan mengkono wasiat. Qala dawu subal Ma'mun, lah orang. Alasannya apa? Wasiatnya kok sedemikian terperinci, dia tidak tahu. Maksudnya apa? Qala dawu subal qail li'annahu karena sudune mengkono Alqamah iku arada ngarepaken sapa Alqamah ngarepaken alla yashabah ing yen to ora ngancani sapa ibnun ahadan ing wong suwiji. Jadi Alqamah Al-Ataridi membuat syarat ya, pada anaknya, kalau kamu berteman kamu harus mencari orang yang seperti ini ya, dengan sifat yang sempurna. Makanya kemudian Al-Ma'mun bertanya, di mana cari orang yang seperti itu? Dijawab oleh Ibnu Aktam, ya maksudnya memang tidak ada. Artinya sulit lah cari teman yang sempurna. Memang kita tidak mungkin dapat orang yang sempurna, tetapi kita bisa memilih ya, dari sekian orang itu yang mendekati sempurna. Wa qala dawsu wal adba'dul adibba, sebagiannya biro-biro ahli adab ya. La tashab ojo kekancan siro minan nasi saking menungso ilaman angin ing wong yaktumu kang nyimpen sopeman sirroka ing rahasia siro wayas durulan nutupi sopo mengkunuman aibaka ing cacat siro. Fayakun mongko ono supaman iku ma'aka sertane sira finnawa ibi ing dalem pira-pira kesusahan. Wa yu'thiruka lan ngutamaaken milihaken mendahulukan supaman ing sira pira ibi kelan pira-pira perkara kang den temeni wa yansyuru lan gelar supaman hasanataka ing kebagusan siro wa yatwi lan nglempit sapa man nyimpen sayyi'ataka ing perkara ala siro kejelekanmu. Fa illam tajid lamun ora nemu sirahu ing man fala tashab mongko aja kekancan siro illa nafsaka angin ing awak siro. Di sebagian ulama mengatakan jangan kamu mau berteman ya. Jangan berteman kecuali orang yang bisa menyimpan rahasia ya. Jangan teman orang yang ngablak ya, yang bisa gosip-gosip. Jangan berteman orang yang tidak bisa nyimpan rahasia dan menutupi kejelekanmu. Jadi carilah teman yang bisa melindungimu, bukan teman yang mempermalukan kamu. Fayakunu ma'aka fin nawaib,
Teman seperti itu akan menjadi teman baik ketika kamu susah. Wa yu'thiruka birraghaib. Kalau senang dia lebih mengutamakan kamu. Tidak merebut, tidak nyerengkel ya, dia mendahulukan kamu. Wa yansuru hasanatak. Dia akan menunjukkan, menggelar kebaikanmu. Wa yudwi sayyiatak. Teman baik itu orang yang bisa menyimpan kejelekanmu. Kalau cari begini gak dapat, gak usah berteman. Jadi kriteria teman yang ideal. Wa qala Daus Aliun Imam Ali radhiyallahu anhu. Alhamdulillah. Inna ahaka setuhune sedulur sira al-haqqa kang bener iku man wong kana kang ono sapa man iku ma'akar sertane sira wa man lan wong yadhur kang bahayani sapa man nafsahu ing awak dhewe man liyan fa'aka supaya manfaati sapa man ka ing sira. Di menurut Sayyidina Ali, teman sejati adalah orang yang selalu bersamamu dan rela berkorban untuk memberi manfaat padamu. Itu teman sejati. Wa man lan wong idza ribu zamanin nalikane utawi ngenani apa idza ribu zamanin nalikane ngenani apa belaine mongso sedang akan tegesi ngenani apa ribun ka ing sira syatat mongko bisa-bisa fihi ing dalam zaman syamlahu ing perkara pisah-pisah iman liyajma'aka supaya ngumpulaken sapa man ka ing sira. Maksudnya teman sejati itu orang yang kalau ketika suatu saat kamu ditempa kesulitan, diterjang musibah, maka dia akan bersusah payah untuk menolong kamu ya. Dia akan berusaha untuk menyelamatkan kamu. Nah itu teman yang sesungguhnya. Wa qala dawu ba'dul ulama la tashab ojo ngancani sira illa ahad rajulaini angin ing salah suci ne wong lanang loro. Jangan berteman kecuali dua orang tipe teman. Yang pertama rajulun rupane wong lanang tata'allamu kang belajar sira minhu saking rajul syai'an ing suci-wici fi amri dinika ing dalam urusane agama sira. Fayan fauka mongko manfaati sapa man ka ing sira. To rajul ka ing sira. Jangan kamu berteman kecuali dengan dua orang. Yang pertama, orang yang kamu bisa belajar kepadanya ya. Jadi cari teman yang lebih pintar supaya kamu bisa belajar dari dia ya. Carilah teman yang lebih pintar dari kamu supaya kamu lebih bisa belajar dalam bidang apapun. Apa itu belajar ya ilmu di sekolah, apa itu kehidupan, bisnis dan lain-lain. Carilah orang yang lebih pintar ya, agar kamu mengambil manfaat dari mereka. Yang kedua, rajulun tawang lanang tu'allimuhu kang mulang sirahu ing rajul syai'an ing suci-wici fi dinihi ing dalam agama iman, agama rajul fayaqbalu mongko nrimo sapa rajul mingka saking sira. Yang kedua, carilah teman yang mau belajar ya. Jadi teman ini dua tipe. Dia lebih pintar supaya kita belajar pada dia, atau dia lebih rendah, lebih bodoh tapi dia mau belajar dari kita ya. Jadi intinya hidup ini belajar. Carilah teman yang bisa kita belajar dari dia, atau dia mau belajar dari kita.
Wa tsalitsu tekang nomor 3 iku fahrab mongko melayu sira minhu saking talis. Kalau di luar ini hendaknya kamu tinggal. Orang yang tidak bisa kamu ambil manfaat, artinya orang yang tidak lebih pintar dari kamu, atau orang yang tidak mau belajar dari kamu, itu tinggalkan aja. Artinya orang yang tidak mau berubah, tidak mau belajar, jangan dijadikan teman. Wa qala lan dawu sapa ba'dhum sebagai ulama, annasu te menungso iku arbaatun ono papat. Manusia ini ada 4 tipe. Wahidun fawahidun utai kang siji iku hulwun manis. Kulus kabehane hulwun. Ada teman itu yang manis ya, sangat manis. Artinya dia itu memang gak ono paite. Fala yasba'u mongko ora wareg sapa wong minhu saking mengkono wahid. Artinya dia itu selalu menyenangkan, tidak membosankan. Ada tipe orang yang seperti buah yang manis, tidak membosankan, terus enak dimakan. Wa akharu lan kang liya iku murrun pahit. Kulluhu sakabehane murrun fala yukalu mongko ora den pangan sapa kullu minhu saking akhar. Fala yukalu apa minhu saking akhar. Ada orang itu yang tipenya pahit, full pahit 100%, sehingga gak bisa dimakan sama sekali ya. Ada orang itu yang murni bagus, ada yang julek teman ya, ekstrim. Wa akharu lan kang liya fihi ing dalem mengkono niku wau man iku napa niku humudatun kang kecut. Fahud mongko ngalap sira min hada sing kil akhar qabla ay yahuda sadurunge yen to ngalap sapa niku wau akhar mingka saking sira. Orang yang tipe ketiga itu kecut ya. Jadi manusia ini kalau dianggap sebagai buah itu ada 4 tipe. Ada manusia itu yang manis, enak, gak ada pahitnya ya. Ini teman yang baik. Ada teman itu yang pahit, pahit tok, nggak ada manisnya, memang pahit. Ini sekelas dengan apa itu jadi mahoni, pahit. Temu hirang, nggak kena dimakan. Ada yang kecut, ya, yang kecut kayak pencit. Kalau yang begini nih, ya ambil secukupnya. Ya. Sebelum dia ngambil kamu ambil dari dia. Artinya yang kecut sih kena dipangan. Ya pencet gimana. Wa akharu langkang liyo iku fihi indal makhar maluhatun tai manis. Oh, keliru. Maluhatun tai asin. Fahud mongko ngalapo sira minhu sangking akhar waqtal hajati dalam waktu ini butuh faqad dhali bloko. Ada orang tipenya itu asin. Asin ini ya sewaktu-waktu dibutuhkan, tapi kan tidak selalu. Kopi kan gak perlu garam. Ya kalau masak kita ambil. Jadi ada orang yang perlu kita jadikan teman, itu yang manis. Ada yang jangan jadikan teman, yang pahit, yang jelek. Ada yang kecut. Kecut ini ada baiknya, bisa diambil. Ada yang asin. Asin ini ya kadang-kadang diperlukan. Wa qala dawu sapa Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an la tashab ojo ngancani sira khamsatan ing wong 5. Jangan berteman dengan 5 orang. Yang pertama al-kadzaba rupane ing tukang koro. 5 tipe orang yang tidak boleh kamu jadikan teman. Yang pertama pembohong. Fa innaka sudri kadzab fa innaka susira min dusangin kadzab iku ala gururin yang atasi kebujuk. Kalau kamu berteman pembohong, kamu akan tertipu. Wa huwa utai mengkono kadzab iku mithlus sarabi padane fata morgana. Fata morgana coro Jawane endok amun-amun, jor biyen.
Kalau sekarang ya fata morgana, tipuan mata, kelihatan baik tapi tidak. Yaqrabu kang parek sapa man min kasanging yuqarribu yuqarribu marekaken sapa man min kasanging sira al-baida ing perkara kang adoh wa yubaidu lan marekno sapa man mingka saking sira wa yubaidu lan ngedohaken sapa man mingka saking sira al-qariba ing perkara kang cedhek. Jadi yang pertama, jangan berteman dengan pembohong. Kalau kamu tahu orang itu pembohong, sudah jauhi. Sebab pembohong ini seperti fata morgana. Dia itu hanya memberi harapan palsu. Fata morgana itu sesuatu yang kelihatan nampak tapi tidak ada. Dia itu mendekatkan sesuatu yang jauh, menjauhkan yang dekat. Artinya dia itu tidak sesungguhnya, palsu ya. Dia hanya berbicara dengan omong kosong gitu. Makanya jangan berteman pembohong. Yang kedua, wal ahmaqah, lan wong kang kumprung. Kumprung itu tolol. Jangan berteman orang yang tolol. Orang tolol ini orang yang nggak punya kontrol pada dirinya ya. Orang tolol. Jangan berteman orang tolol. Itu siapa lihat? Itu. Kamu datang itu. Jangan berteman orang tolol. Orang tolol fa innaka sira iku lasta ora ono sira mindu sanging ahmak ala syai'in ing atase suci-wici. Yuridu kang ngarepaken sapa ahmak ayyan fa'aka ingin to manfaati sapa an ahmak ka ing sira fayadurruka mongko mbahyani sapa mengkono ahmak ka ing sira. Jangan berteman orang yang tolol. Orang tolol ini dia mungkin bermaksud baik tapi malah ngerusui, malah ngerepoti. Karena dia tolol. Orang tolol ini mungkin tujuannya baik tapi keliru ya. Sebab dia tidak punya kontrol ya. Ya contoh orang tolol ini, orang umpamanya kamu punya sepeda motor bagus, kok kongon ngerijiki diumbah ambek bensin, ruwak kabeh. Jadi dia itu maksudnya baik tapi keliru gitu. Ini orang tolol ini jangan dijadikan teman. Sebab bisa jadi dia itu kepinginnya api tapi gak tahu caranya gitu. Dia tidak tahu caranya sehingga justru tidak menolong malah ngerepoti gitu. Jadi orang tolol ini malah membuat kita semakin ruwet ya. Tidak nulungi malah ngeboti. Terus wal bakhil, yang ketiga jangan berteman orang yang bakhil. Fa innaus di bakhil, orang pelit, iku yak tau mutus sapa bakhil bika kelawan sira ahwajama ing luwih butuhe perkara takunu kang ana sira ilahi maring ma. Yang ketiga jangan teman orang bakhil, orang pelit. Orang pelit itu tidak ada harapan, kamu tidak akan dapat apa-apa ya. Dan ketika kamu membutuhkan, dia tidak akan peduli. Makanya jangan berteman orang bakhil. Yang keempat, wal jabana, lan wong kang jereh, penakut ya. Jangan teman orang penakut. Fa innahu sunni jaban iku yusallimuka masrahaken sapa man ka ing sira. Karena dia itu gak peduli sama kamu. Wa yafirru lan melayu sapa man inda syiddati narikane kangelan. Orang penakut itu tidak bisa berbuat ya. Dia kalau ada apa-apa lari ya. Dia membiarkan kamu dalam kesulitan. Orang yang tidak berani mengambil resiko itu jangan jadi teman. Terus wal fasiqah, yang kelima orang fasik. Fa innahu sunni fasik
iku yabi uka adol sapa fasik ka ing sira biaklatin kelawan sak puluhan au aqalla utawa luwih sithik minha saking mengkono aklah. Jangan berteman orang fasik. Dia itu akan menjual kamu ya, biaklatin dengan sesuap nasi au aqalla minha atau lebih kecil dari itu. Artinya orang fasik itu tidak ada kehormatan. Dia akan jual apa saja termasuk kamu ya. Kamu akan dijual dengan sesuatu yang remeh. Jadi 5 orang ini jangan kamu jadikan teman ya. Yang pertama orang pembohong, yang kedua orang tolol, yang ketiga orang bakhil, pelit, yang keempat orang penakut, yang kelima orang fasik. Fasik ini orang yang durhaka, ahli berbuat dosa. Jangan berteman dengan 5 orang ini. Faqila wama aqallu minha wa mau de apa aqalla kang luwih titik minha sanging mengkono aklah. Apa yang dimaksud menjual dengan murah kurang dari 1 suap? Qala dawuh sapa Imam Ja'far at-tamu yaiku tomak fiha ing dalam aklah summa la yanalu nuri orang markole sapa wong ha ing mengkono aklah. Artinya orang fasik itu tidak bisa dipercaya. Dia akan menjual apa saja dengan harga yang murah. Artinya dia tidak punya kesetiaan. Makanya jangan berteman orang fasik. Wa qala dawu sapa Ibnu Abil Hawari, Imam Ibnu Abil Hawari. Qala ngucap li maring ingsun sapa Abu Sulaiman, Kiai Abu Sulaiman Ad-Darani. Dawu ya Ahmad, wahai Ahmad. Ahmad yang dimaksud ya Ahmad Ibnu Abil Hawari. Ya Ahmad, wahai Ahmad, la tashab ojo kekancan siro illa ahada rajulaini angin ing salah suwijine wong lanang loro. Jangan kamu berteman kecuali 2 ya. Teman yang ideal ini hanya ada 2 menurut Abu Sulaiman. Abu Sulaiman ini seorang sufi. Dia mengatakan jangan berteman kecuali 2 tipe manusia. Yang pertama rajulan ing wong lanang tartafiku kang ngalap manfaat sira bihi kelawan man fi amri dunyaka ing dalam urusane dunya sira. Kamu teman orang yang dia bermanfaat untuk urusan dunia. Apa itu kerjaan, apa itu apa ya. Ya ada teman yang ada kebaikan dia untuk urusan kita di dunia ini. Urusan ngurusi administrasi lah, urusan ekonomi lah. Carilah orang yang bermanfaat kepada kehidupanmu. Itu yang pertama. Ya kalau kamu itu bekerja sebagai umpamanya bakul bakso, ya carilah orang yang ahli di bidang itu, yang ngerti marketing, yang bisa meledakkan penjualan umpamanya. Cari orang yang bermanfaat urusan dunia ya. Dalam bisnis, dalam kehidupan, dalam apa, pergaulan. Ini teman yang baik. Terus atau mendio aurajulan utawa ing wong lanang tazidu kang nambahi sira ma'ahu sertane rajul wa tantafi'ulan ngalap manfaat sira bihi kelawan rajul fi amri akhiratika ing dalam urusan akhirat sira. Jadi yang kedua,
Carilah teman yang kamu bisa mengambil pelajaran, menambah urusan akhirat. Jadi dua teman ini yang harus kamu cari. Satu, teman yang berguna untuk urusan dunia, ya urusan kerjaan, urusan sekolah, urusan apa ya. Cari orang yang dia bisa berguna untuk kehidupan kita di dunia. Yang kedua, carilah teman yang menambahi kita ilmu untuk akhirat. Ya, ini dua hal yang kita selalu butuh. Sebab kita ini hidup di dunia juga harus kembali ke akhirat. Makanya kalau urusan dunia ya kita cari orang yang ngerti. Kalau kita sakit ya kudu golek dokter. Ojo sakit kon golek tukang ramal, gak iso. Ya kalau sakit cari dokter yang bermanfaat, dia ngerti obat. Kalau kamu servis arloji ya nang tukang arloji itu nang bakul tempe, enggak iso dikum lan arloji ini. Carilah orang yang mempunyai keahlian di bidangnya ya. Kalau kamu perlu bisnis, berkenalan dengan orang bisnis. Kalau kamu ngaji ya dengan ahli ngaji. Bidang apa yang bermanfaat untuk kehidupanmu, baik untuk urusan dunia atau urusan akhirat. Wal istighalu utai ketungkul bi ghairi hadzaini kelawan liyane ikilah luru. Kalau berteman dengan selain dua ini, iku homkun, kumprung itu artinya tolol, kabirun dan gede. Kalau kamu cari teman yang tidak untuk dua ini, itu kamu rugi. Itu dianggap tolol oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani. Kalau kamu mencari teman yang tidak seperti ini, maka itu tolol, rugi ya. Kamu berteman dengan orang yang ya tukang bohong, tukang gosip, tukang maksiat, nggak ada gunanya. Atau kamu teman dengan orang yang nganggur, sing menghabiskan waktu untuk main game, nggak ada gunanya, nggak membuat kamu jadi kaya, hanya ngelamun tok. Makanya Imam Abu Sulaiman mengatakan teman ini cukup dua. Satu, bermanfaat urusan dunia, atau bermanfaat untuk akhirat. Jadi teman harus ada kelebihannya. Jangan cari teman yang gak ada gunanya gitu loh. Ngerepoti tok ya. Pintar ora, alim ora, terus apa? Ya mbo iso kan gunane. Orang tukang gedabrus, tukang apa? Orang tukang membual, tukang yang menghabiskan waktu untuk main catur, ngerokok, karambol. Itu kan orang yang mencuri waktu aja kalau itu. Carilah teman yang kamu bisa belajar, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Wa qala Daus Sahal bin Abdullah, Kiai Sahal bin Abdullah, ijtanib ngedono sira, jauhilah suhbata salasatin ing kanca wong telu. Jauhi tiga orang teman. Min asnafin nasi, saking piro-piro macemi menungso. Jauhi tiga tipe manusia. Yang pertama al-jababirah, rupane wong kang murba weseso, orang yang semena-mena ya. Jangan berteman orang yang semena-mena, sakarepe dhewe ya. Terus al-ghafilina, piro-piro kang lali saking akhirat. Jadi kamu jangan cari teman yang gila kekuasaan, gila pangkat, yang dia udah lupa menghalalkan segala cara. Yang kedua, jangan cari teman wal qurra'a, lan wong kang ahli qira'ah, ahli ngaji. Al mudahinina, piro-piro kang mertambuh
orang yang penuh kepalsuan. Jangan berteman orang pinter ngaji tapi nggak jujur, ya. Tapi dia nggak tegas. Mudahinin artinya orang yang ya dia banyak pamrih kepada selain Allah. Artinya dia menjadi penjilat, menjadi orang yang tidak punya integritas. Orang qurra itu ahli ngaji, orang pintar, tapi dia mudahinin. Mudahinin itu yang bersandiwara, penuh kepalsuan. Yang ketiga, jangan kamu cari teman wal mutasawwifah, lan wong kang belajar tasawuf, al jahilina, biro-biro kang bodoh, ya. Jangan berteman orang yang ahli tasawuf atau bukan ahli, belajar tasawuf tapi bodoh. Bodoh artinya syariatnya tidak ada. Ada orang itu seperti itu loh, ahli tirakat. Ahli tirakat tapi tidak ada ilmunya. Akhirnya jadi dukun, ya. Orang yang menjalani hidup sufi, tirakat umpamanya, tapi tidak punya ilmu, tapi jahil, bodoh, itu berbahaya. Tirakat nggak sholat umpamanya, lah itu kan salah. Nyepi di gunung 10 tahun nggak sembahyang, lah itu salah. Wong wajibnya orang itu sholat, gitu. Atau dia puasa selama-lamanya, tapi ya tidak menjalani syariah, mek poso tok. Yo tidak sholat, tidak sedekah, tidak haji, tidak ada, nggak boleh. Orang yang berlagak sufi, ya jor-jowi wong tirakatan, tapi yang nggak punya ilmu, ini rawan digoda setan. Sebab ketika orang itu melakukan wiritan atau uzlah, itu kan yang datang pertama jin, setan, ya, mengganggu dia. Lah ini akhirnya banyak orang jadi mengong, jadi gila, ya. Orang tirakat tanpa ilmu bisa gila, bisa ini. Atau kalau enggak ya kebabas, sesat, ngaku jadi nabi, ngaku jadi wali, ngaku jadi pacarnya malaikat Jibril. Ya ini orang sinting-sinting ini. Karena apa? Dia tirakat tapi tidak punya ilmu, ya. Jangan kamu jadikan teman, ya. 3 orang itu. Wa alam lan urosiro anna hadhil kalimat, sudune ikilah biro-biro kalimat, maksudnya dari kalimat yang tadi disebutkan kriteria itu, aktsaruha utai ake mungkun hadil kalimat iku ghairu muhaitin, orang ngeliputi bijami'i aghradi suhbah, kelawan sekabehane piro-piro tujuane kekancan. Itu kriteria itu ya tidak semuanya tentang teman, ya. Artinya ya kita kan tidak selalu mencari yang seperti itu, tetapi itu guidance atau petunjuk, ya. Garis-garis, jangan yang seperti itu. Wal muhitu utai perkara kang melanggeri, sesuatu yang melanggeri artinya yang kita butuhkan, ya, yang mengumpulkan dari kepentingan bab persahabatan ini, iku ma perkara zakarna kang suntur ing sundu ing ma nyatane min mulahadatil maqasidi, saking ningali pira-pira sejo, wa muraatis syurut lan ngreksa pira-pira syarat, bil idhafati kelan den sendeaken ilaiha maring mengkono niku wau al maqasid. Falisa mungko ora ana apa ma perkara istaratu kang den syarataken apa ma lisuhbati ing dalem kekancan, fi maqasidid dunya ing dalem pira-pira urusan sejodono, iku masurutan den syarataken lisuhbati maring kekancan fil akhirati ing dalem akhirat, wal ukhuwati lan keseduluran. Kama qala kaya lidau subha Bashar, Imam Bashar al-Hafi,
Al-ikhwanu rupane al-ikhwanu utai sedulur iku salah satu telu. Akhun rupane sedulur li akhiratika krono akhirat sira, wa akhun lan sedulur li dunyaka krono dunya sira, wa akhun lan sedulur li taknasa supaya ngerasa aring itu menjadi tenang, senang sira bihi kelawan Jadi tadi kriteria yang disebutkan itu melihat tujuannya, maksudnya tidak semuanya harus sama. Sebab tujuan kita berteman itu apa? Kan garis besarnya teman ini dua, teman untuk urusan dunia atau teman untuk urusan akhirat. Kalau untuk urusan dunia, ya kriterianya tentu beda dengan urusan akhirat. Kalau golek bakul tempe, ya tidak perlu bakul tempe yang hafal Al-Quran, ya bakul tempe ya yang ahli di bidang tempe. Tapi kalau kamu cari teman untuk urusan akhirat, ya harus standarnya urusan akhirat. Jadi Imam Ghazali mengatakan hendaknya teman itu kita lihat kebutuhannya. Apakah itu teman urusan dunia, apakah itu teman urusan akhirat, atau sekedar teman. Sekedar teman maksudnya ya untuk kenalan, sekedar apa, pergaulan. Nah, ini kan beda, kriterianya beda. Kalau kamu perlu teman akhirat, ya carilah orang yang berilmu, zuhud, wirai ya. Tapi kalau teman urusan dunia, ya yang jujur, bisa dipercaya, menguasai bidangnya. Kalau sekedar teman, ya biasa. Dia kan itu cuma ya yang penting kita tidak saling menyakiti, tidak mengganggu, tidak berbahaya. Kan manusia ini kan Imam Ghazali ada 3 tipe. Ada tipe malaikat, teman yang kelakuannya bagus. Ada yang tipenya batu, yang nggak bagus tapi nggak membahayakan, biasa. Ada juga yang tipenya penyakit atau binatang buas, ini membahayakan ya. Pilih mana yang kamu teman yang berbuat baik atau minimal dia tidak membahayakan. Tapi kalau teman itu mengajak maksiat, mengajak durhaka, ini jelas berbahaya ya. Kita mesti hati-hati dimanapun, walaupun di pondok. Tidak semua teman kita ini baik. Ono sing senengane ngaji, ono senengane rokokan. Jangan teman dengan yang rokokan, kamu ketularan. Jangan seneng teman yang suka bolos. Jangan seneng teman yang begadang, itu menghabiskan waktu. Paling berbahaya itu kalau di pondok ini begadang. Akhirnya sehari gak ada gunanya, kamu malam begadang, isu gak sembahyang, gak ngaji, gak sekolah, rusak semua sudah. Jadi kunci kerusakan yang pertama itu begadang. Kalau kamu ada teman kok ngejak begadang, itu jelas musuh gitu. Sudah, walaupun apapun kok teman ngejak begadang, itu jangan dijadikan teman. Bab itu akan mencuri kehidupanmu. Kalau malam kamu sudah begadang, otomatis subuh berat, gak sembahyang. Ataupun sembahyang yuk dengan susah payah, ngaji turu, terus gak sekolah. Sekolah pun tidur. Akhirnya sehari-hari kamu gak berguna. Ketika malam hari kamu begadang, besoknya kamu nganggur. Kerja ora, sekolah ora, ngaji ora, hidupmu habis hanya untuk begadang. Jadi musuh pertama yang harus kamu musuh di pondok ini, teman yang ngajak begadang. Itu mutlak. Jangan berteman dengan orang yang ngajak begadang. Sebab itu yang membuat hidupmu tidak berarti. Ngerokok, ngopi, besok ya mesti turu wis. Gak sembahyang subuh, gak ngaji, gak jamaah, gak sekolah. Sudah malam melek lagi, pagi tidur lagi. Ya akhirnya ya kan gunane wis koyo kalong. Bengi ngluyur isuk turu. Ya tidak ada manfaatnya akhirnya. Makanya berhati-hatilah memilih teman. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.